Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu kembali ke pembelajaran tentang analisa kerusakan hardware ya. Ya, nanti silahkan setelah selesai kuliah ini atau sekarang Anda bisa buka di Siakat ya. Nanti materi saya share di sana, Anda untuk absen di sana ya. Anda bisa absen di sana. Ya, Yohan Novianto, Koirul Anam. Ya, Pak. Ya. Bagus. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang rangkaian atau blok rangkaian ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang power supply ya. Seperti apa itu power supply? Ya, sudah jelas kemarin ya power supply-nya ya. Halo. Halo. Ya, Pak. Ini suaranya jangan di-muting semua. Ya. Jadi kemarin kita hanya menganalisa satu rangkaian yaitu di blok power supply atau rangkaian power supply. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang sebuah blok atau rangkaian secara keseluruhan. Jadi seperti apa rangkaian keseluruhan tersebut. Ya. Nah, di sini kita akan menganalisa membahas tentang blok diagram dari sebuah rangkaian elektronik. Jadi blok ini nanti adalah blok sebuah alat elektronik ya yang dimana blok tersebut secara keseluruhan ya, secara keseluruhan ya. Sehingga kita bisa melihat seperti apa nanti untuk menganalisanya. Ya, mari kita bahas nanti satu persatu ya. Kemarin Anda sudah mengenal tentang blok-blok daripada rangkaian power supply secara keseluruhan sampai yang namanya menganalisa. Mungkin kemarin sudah Anda lihat videonya tentang menganalisa yang benar ya. Sudah dilihat Novantino? Halo? Ya, Pak. Ya, paham tentang menganalisa itu sudah saya share di Siakat seperti apa sebetulnya yang benar. Jadi di sana kita bisa menemukan banyak sekali kerusakan-kerusakan komponen ya. Kalau kemarin Anda membuka itu Anda hitung ada berapa jumlah kerusakan yang bisa ditemukan? Ada berapa? Siapa ini? Bagus. Bagus. Ada berapa yang bisa kita temukan? Halo, Bagus. Ya, Pak. Ada berapa kerusakan yang bisa kita temukan kemarin ya dari materi yang sudah saya share ke Siakat? Ada berapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang sudah tahu kemarin? Dilihat enggak videonya? Atau cuma absen toh? Dilihat atau cuma melihat sepintas atau mungkin hanya absen? Karena itu nanti untuk bahan-bahan ujian ya. Jadi silakan mungkin bisa Anda lihat ya videonya di sana bagaimana langkah-langkah menganalisa yang benar. Kemarin
bisa menemukan yaitu sekitar ada 16 kerusakan. Ya, 16 itu adalah di 14 itu di dalam rangkaian, ya, di dalam rangkaian power supply-nya, 2 adalah yang sumber arus listriknya. Paham ya? Halo. Ya, Pak. Ya, kita lanjut di sini. Ini yang belum datang siapa ini? Nah, di sini kita akan membahas tentang rangkaian, yaitu sebelum kita menganalisa kerusakan alat elektronik, terlebih dahulu kita harus mengetahui cara kerja ya. Ini di awal sudah saya kasihkan pada saat pertemuan secara langsung tatap muka, dan mengenali bagian blok-blok yang ada serta gejala yang terjadi sehingga memudahkan untuk menganalisa bagian mana yang mengalami kerusakan. Ya. Nah, di sini apabila kita lihat dari blok diagram secara sederhana terdiri dari beberapa bagian, masing-masing bagian mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Dari blok tersebut akan memudahkan untuk membedakan ciri dari masing-masing rangkaian perbagian bloknya. Saya ngomongnya terlalu cepat atau cukup? Halo. Cukup, Pak. Cukup ya. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat ya. Ya sudah, kita lanjut. Nah, ini kita mengambil dari sebuah blok rangkaian ya. Blok ini kita lihat ada beberapa blok ya. Kemarin kita sudah membahas di blok yang paling bawah ini. Bisa dilihat ya videonya ya. Anda bisa melihat gambar. Ya, Pak. Ya. Ini ya, kemarin kita membahas ini bagian ini. Ya. Bagian blok power supply ya, itu ada line AC ya, terus line filter low voltage yang kita analisa kemarin adalah ini. Nah, sekarang kita akan membahas secara keseluruhan blok itu seperti apa. Nah, ini adalah blok rangkaian alat elektronik secara utuh. Ya, ini rumit enggak menurut Anda? Rumit atau mudah atau sederhana? Atau susah? Halo. Rumit, Pak. Nah? Rumit. Rumit ya. Ya, Rumit, sebetulnya kalau kita melihat secara keseluruhan ya rumit. Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan rumit. Tetapi kalau kita lihat satu persatu sebetulnya hanya ada beberapa blok saja. Ya, di sini ada ini adalah merupakan video amplifier-nya ya, ada 3 warna. Jadi di rangkaian elektronik yang hubungannya dengan gambar itu sebetulnya warna dasarnya itu ada 3, yaitu red, green, dan blue. Ya, ini adalah penguat daripada rangkaian warna red, green, blue-nya lalu menuju ke katoda yang nanti akan memberi sinyal warna menuju ke layar. Ada katoda red, katoda green, dan katoda blue. Ya, ini untuk menghasilkan gambar. Sedangkan blok yang di bawahnya ini adalah sinkronisasi prosesor. Ya, ini nanti akan menuju ke vertikal osilator. Ya, pembangkit frekuensi vertikal. Lalu ada vertikal output, di mana vertikal output ini adalah merupakan sebagai penguat. Ya, penguat akan diberikan ke yang namanya deflection jug vertikal ini di sini. Ya, jadi kita ada 2 blok gambar, blok pembentukan daripada sinar vertikal di sini. Ya. Terus di sini ada yaitu sebagai kontrol atau sebagai programnya di sini ya. Selain itu juga ada scan and read control. Ini nanti hubungannya dengan horizontal osilator. Jadi frekuensi yang dihasilkan sinyal ini akan membangkitkan horizontal osilator yang ada di rangkaian ini. Lalu dikuatkan oleh horizontal output
ini adalah sebagai horizontal driver ya. Ini horizontal outputnya. Nah, horizontal output ini akan diberikan ke deflection tube horizontal. Ya, terus ini adalah pembangkit tegangan tingginya. Ya, akan diberikan ke HV. Apa itu HV? HV itu apa maksudnya? Kepanjangannya apa? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu kepanjangan daripada HP? Ada enggak? HP itu apa? HP di sini adalah high voltage, ya, high voltage. Ya, jadi tegangan tinggi ini. Ya, di sini tegangan tinggi. Ya, selain itu juga ada pengatur kecerahan gambar, ya, ini ada fokus dan screen, kita masukkan ke G1 dan G2 ini, ya, atau fokus dan screen. Ya, itu secara sederhana daripada blok diagram. Nah, kalau kita lihat yang paling sederhana lagi, di sini ada blok yang sangat sederhana. Lah ini. Ya, ini blok yang secara utuh, jadi hanya ada RGB-nya, penguatannya tadi sama dengan tadi sebetulnya, cuma ini diperingkas lagi, ya, diringkas. Ya, ini ada katoda red, green, dan blue. Terus di sini ada AC input ya, kemarin ini sudah selesai kita bahas ini, ya, sudah mudeng semuanya ya tentang power supply ini. Halo, halo, pada mudeng? Halo. Lumayan, Pak. Lumayan. Halo, Yohan, Novantino. Sudah jelas ya, kemarin kita sudah share gambar video tentang bagaimana menganalisa kerusakan ya. Kita lanjut di sini. Ya, jadi ini hanya ada berapa ini kalau kita lihat hanya ada 3. 1 untuk mengeluarkan gambar, 2 adalah untuk membuka layar ya arah vertikal dan membuka layar arah horizontal. Ya, ini secara garis besarnya seperti ini. Ya. Nah, kita lihat kalau kita melihat rangkaian secara keseluruhan adalah seperti gambar video yang kamu lihat ya. Ini secara keseluruhan. Ya, yang kita sudah bahas kemarin ini. Power supply ini. Ya, hasilnya dari tugas-tugas yang Anda kumpulkan sudah ya relatif cukup bagus ya, Anda sudah paham ya, Anda sudah bisa membuat walaupun masih ada kekurangan tetapi hasilnya cukup lumayan baik ya. Nah, sekarang kita nanti akan membahas tentang yang lain. Apakah kita membahas tentang yang hubungannya gambar, video, ataukah kita membahas tentang rangkaian yang membuka layar arah vertikal atau membuka layar arah horizontal dan pembangkit tegangan tingginya. Ya, biar kita nanti bisa paham tentang rangkaian-rangkaian yang akan kita analisa. Selain itu sebetulnya yang tidak kalah penting kita harus paham tentang fungsi rangkaian tersebut dan gejala-gejala gangguan yang terjadi. Ya, itu yang penting. Ya, jadi memahami rangkaian gejala-gejala yang terjadi. Ya, misalnya saya ambilkan contoh, kalau kepala itu misalnya sakitnya apa saja toh? Kalau kepala sakit itu kira-kira sakitnya apa saja? Ya mungkin salah satunya adalah pusing. Ya, itu adalah penyakit yang ada di kepala. Itu ciri-ciri kepala sakit. Nah, contoh itulah mungkin bisa sebagai gambaran untuk di rangkaian elektronik. Jadi contoh-contoh kalau di bagian vertikal rusak itu seperti apa? Nah, fungsinya untuk apa toh? Vertikal itu tadi dikatakan fungsinya untuk membuka layar arah vertikal. Lah, maka berarti kalau fungsi membuka layar arah vertikal, berarti kalau rangkaian vertikal ini tidak bekerja, berarti apa yang terjadi? Layar
maka bisa terjadi dalam bentuk garis atau mungkin gambarnya kurang bagus atau seperti apa. Ya itulah ciri-ciri kerusakan pada rangkaian vertikal. Ya, itu contoh ya kerusakan-kerusakan yang ada di rangkaian vertikal. Ya, kita lanjut. Nah, di sini adalah ada yang kita sebut tadi CRT. Jadi CRT ini adalah sebagai penampil gambar, ya. Nah, seperti apa CRT itu? Kita lihat bentuk CRT seperti ini, ya. Jadi ada beberapa bagian, yaitu di sini adalah ada RGB, red, green, blue. Ini adalah tadi yang menerima sinyal dari driver red, driver G, dan driver B. Ya, akan diterima oleh kisi-kisi ini, ya, sehingga akan memunculkan gambar di layar. Tetapi kalau ini bekerja red, green, blue ini bekerja, tetapi layarnya tidak bisa terang, maka juga kita tidak bisa melihat gambar. Ya, jadi bisa melihat gambar, memunculkan gambar itu kalau ada yang namanya cahaya yang cukup. Ya, cahaya yang cukup, maka kita bisa melihat. Ya, kalau tidak ada cahaya, gelap, maka kita tidak akan bisa melihat. Begitu juga nanti tampilan yang ditampilkan di layar ini. Gambar sudah ada tetapi layarnya gelap, ya maka tidak akan bisa melihat gambar. Ya, itu. Terus ada screen grid. Ya, screen grid ini adalah untuk mengatur daripada terang gelapnya layar. Jadi layar itu bisa kita atur dari screen grid ini. Ya, supaya layar bisa menyala, terang. Layar bisa kita gelapkan melalui screen grid. Di sini ada focus grid. Di mana focus grid ini adalah dipakai untuk menampilkan gambar supaya jadi fokus. Ya, fokus itu tidak kabur ya, jadi tidak basa Jawanya bleber ya, tidak kabur ya, sehingga gambar bisa dilihat dengan jelas. Ya. Terus ini ada yang namanya anoda. Anoda tadi yang kalau di blog tadi ada tertulis HV tadi, high voltage tadi. Ya, itu adalah ini anoda. Berapa tegangan anoda ini? Bahwa tegangan anoda ini diperkirakan dalam 1 inci layar itu membutuhkan tegangan 1500 untuk supaya layar bisa terang. Ya. Jadi kalau layar ini 14 inci, berarti butuh tegangan berapa? Tegangan DC-nya. Butuh tegangan berapa kira-kira? Kalau 1 incinya 1500, halo? Halo? Yohan? Kira-kira berapa tegangannya? Kalau 1 inci itu 1500, kalau 14 inci berarti ya sekitar 21.000 volt tegangan DC. Jadi maka disebut high voltase, tegangan tinggi, ya ini tegangan tinggi, anoda. Terus ada pseudomax, ya pseudomax ini adalah untuk mengarahkan daripada berkas elektron yang dihasilkan dari kisi-kisi ini, ya untuk mengalir menuju ke fosfor. Jadi untuk menyinari atau mengenai fosfor daripada berkas elektron sehingga akan memunculkan suatu cahaya. Ini fosfor. Ya, nah, fosfor ini memiliki 3 warna dasar, yaitu warna red, green, dan blue. Nah, jadi rangkaian elektronik itu yang berwarna apanya? Ya, dari sebuah alat elektronik ya seperti televisi, monitor, ya itu yang berwarna apanya? Sebetulnya yang berwarna adalah layarnya, ya layarnya. Di mana layar ini diberi fosfor 3 warna dasar, yaitu red, green, dan blue. Jadi untuk red, green, blue daripada asalnya dari rangkaian ini adalah sebagai pelengkap, pendorong aja, ya memberi sinyal.
ya, sinyal red, green, dan blue. Jadi gambar dari pemancar itu akan disalurkan sinyalnya menuju kisi-kisi ini. Sehingga berkas elektron akan memancar, ada 3 ini, akan mengenai fosfor. Yang biru merah mengenai merah, yang hijau mengenai hijau, dan biru mengenai biru. Ya, lah. Dari gambar itu mana yang kuat? Atau campuran apa? Misalnya yang kuat warna merah, ya nanti layarnya menjadi merah. Yang kuat sinyalnya warna hijau, ya akan menjadi hijau. Ya, lah itulah kondisi daripada di layar. Selain itu juga ada yang namanya purity magnet, convergent magnet, vertical deflection jug, horizontal deflection jug. Nah, convergent magnet ini adalah sebuah cincin yang mengandung magnet yang fungsinya bisa sebagai pengatur ya warna agar tepat. Jadi berkas elektron ini harus bisa mengenai satu titik daripada fosfor yang ada di depan layar ini, sehingga warnanya tidak melebar, ya, tidak melebar. Ya, melebar itu seperti apa? Mungkin Anda pernah melihat tayangan atau tulisan, ya, tulisan yang ada di layar itu sebetulnya warnanya putih, tetapi di samping kiri atau kanannya tulisan itu ada warna-warna tertentu, misalnya merah, ya. Nah, disitulah menunjukkan bahwa berkas elektron itu jatuhnya ke fosfor ini tidak tepat. Ya, tidak tepat, ya, seperti orang menembak itu tidak tepat sasaran, meleset, sehingga hasil gambarnya juga akan ada warna-warna tertentu yang berada di samping gambar itu, ya, itulah berarti tidak tepat. Ya, inilah fungsi konvergen ini supaya bisa menggeser atau menempatkan daripada berkas elektron. Nah, vertical deflection jug di sini adalah difungsikan untuk membuka layar atas dan bawah. Jadi sebuah tampilan gambar, ya, itu bisa muncul apabila layar itu cahaya itu dibuka atas dan bawah, kiri dan kanan, sehingga akan terlihat gambar. Ya, akan terlihat gambar. Maka di sini ada yang disebut vertical deflection jug dan horizontal deflection jug. Inilah yang bisa kita lihat di sini, ya. Nah, inilah bagian-bagian daripada sebuah CRT. Nah, bagaimana penjelasan masing-masing? Di sini kan kita jelaskan fungsi masing-masing atau bagian-bagian yang ada di luar, ya. Di sini bagian yang ada di luar, komponen yang terpasang di bagian layar CRT adalah purity magnet dan kumparan pembelok. Ya, kumparan pembelok tadi adalah kita sebut deflection jug. Bagian depan CRT dipasang kumparan pendegos melingkar CRT dan selendang negatif dipasang melingkari, ya, melintangi CRT. Ya. Jadi ada beberapa bagian yang ada di situ. Ya, jadi ada yang namanya purity magnet tadi, ada yang namanya kumparan pembelok, yaitu tadi deflection jug vertikal dan deflection jug horizontal. Ya. Terus ada yang namanya bagian daripada pendegosing. Ya, degosing ini adalah fungsinya untuk menetralkan atau menghilangkan plek-plek warna yang ada di CRT. Ya, contoh ini kalau Anda perhatikan background daripada tulisan ini warnanya macam-macam, ya. Jadi tidak satu warna. Ya, lah bisa terjadi warna seperti ini, ya, warna yang berbeda ini, terutama warna yang lebih terang yang ada di tengah ini bisa mengganggu di layar kaca. Nah, ini menunjukkan bahwa ada warna yang tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Maksudnya apa? Mungkin warnanya ini seharusnya putih,
karena degaussingnya mengalami kerusakan, maka warnanya menjadi belang atau seperti kain kena warna lain dari kain yang lain, atau bahasa Jawa mungkin kelunturan. Ya, ini. Ya. Nah, ini bisa terjadi, inilah yang akan menghilangkan yaitu kumparan pendegaussing. Ya, sedangkan selendang negatif ini adalah hanya sebuah selendang atau sebuah kawat yang dilingkarkan ke bodi, itu tujuannya untuk menghilangkan arus bocor. Jadi kalau kita megang alat tersebut tidak tersengat arus listrik, ya itu. Terus di sini ada yang kita sebut purity magnet tadi, bahwa purity magnet berguna agar berkas elektron tepat mengenai sasaran di kisi pseudomesh, ya tadi sudah kita singgung, ya. Purity magnet tersusun dari purity magnet horizontal. Jadi purity magnet itu hanya tadi kita katakan hanya sebuah magnet berupa cincin. Ya. Purity magnet vertikal dan purity magnet RGB. Jadi purity magnet vertikal ini adalah untuk mengarahkan, ya, yang hubungannya dengan deflection juk tadi. Kalau RGB berarti mengarahkan gambar atau titik terang atau titik cahaya yang dihasilkan dari kisi-kisi tadi untuk menyentuh daripada RGB di pseudomesh tadi menuju ke fosfor, ya. Misal purity magnet red merah mengatur agar berkas elektron warna merah tepat mengenai hul warna merah, ya, merah pada pseudomesh. Begitu juga untuk purity magnet hijau, biru, horizontal dan vertikal. Itulah fungsi daripada purity magnet. Apakah purity magnet ini bisa rusak? Dan gejala rusaknya apa? Untuk rusak tidak bisa. Kenapa? Karena purity magnet ini hanya sebuah magnet permanen yang tidak dialiri listrik dan tidak berubah di tempatnya. Ya, maka purity magnet ini sebetulnya tidak pernah terjadi kerusakan. Ya, kecuali kalau purity magnet ini kondisinya dilepas dari leher, maka bisa hancur atau mungkin bisa lepas lem-lemnya karena kondisi sudah rapuh, sehingga itulah merupakan suatu kerusakan. Ya, lah kerusakan diakibatkan oleh apa? Ya, diakibatkan oleh orang yang melakukan pelepasan itu, ya, sehingga untuk mengatur kembali akan susah. Lah kenapa purity magnet ini harus dilepas? Mungkin ada kerusakan di deflection juk, karena purity magnet ini adalah berada di belakangnya deflection juk. Sehingga apabila mau melepas deflection juk, maka purity magnet ini akan dilepas terlebih dahulu. Jadi bisa terjadi rusaknya karena pelepasan itu. Ya, untuk rusak secara alami ini tidak akan terjadi, ya. Yang kedua adalah kumparan pembelok deflection juk. Bahwa kumparan pembelok vertikal dan horizontal dipasang pada CRT setelah purity. Lah ini tadi, ya, setelah purity magnet. Kumparan pembelok vertikal lihat dari luar dan dipasang di atas dan bawah layar CRT. Sedangkan kumparan pembelok horizontal terletak di dalam dan dipasang di kiri dan kanan leher CRT. Kumparan vertikal pembelokan berkas elektron ke atas dan ke bawah. Kumparan pembelok horizontal membelokkan berkas elektron ke kiri dan kanan. Jadi sudah jelas fungsinya bahwa kumparan pembelok ini atau deflection juk ini memiliki tugas dua. Jadi satu alat mempunyai tugas dua, yaitu membelokkan arah vertikal atas dan bawah dan membelokkan arah horizontal kiri dan kanan. Ya. Sehingga layar pada tampilan tersebut akan penuh dengan cahaya. Nah, apa yang terjadi kalau salah satu deflection juk ini kumparannya atau bagiannya tidak bekerja, maka bisa terjadi layar akan muncul suatu garis.
ya, layar akan muncul suatu garis. Misalnya yang tidak bekerja di vertikal, maka akan muncul garis cahaya seperti lidi di arah horizontal. Jadi garisnya melintang dari kiri ke kanan. Nah, di situ menunjukkan bahwa berkas elektron tidak ditarik dari atas ke bawah. Ya, itu kalau terjadi gangguan pada deflection vertikal. Sedangkan apabila terjadi gangguan di deflection horizontal, maka akan membentuk garis vertikal. Jadi garisnya tegak lurus dari atas